Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita selalu memulainya dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa terhubung kepada keilahian, sumber keilahian utama, ya. Oke, ini saya inspirasi dari salah satu teman-teman di sini ada Mas Bayu. Gimana, mau diulas di sini atau lebih enak kalau kita memang sambil praktek ya. Namanya juga sesi santai sambil praktek nih. Praktek gimana sih ngatasi ketakutan, kecemasan, terus apalagi kekhawatiran. Terus mungkin perasaan bersalah, ya, kemarahan. Dinamikanya gimana gitu. Iri hati banyak banget nih. Ya, kita ambil satu tema aja. Mana yang kira-kira mau lampaui eventnya. Tidak termotivasi, demotivasi mungkin ya. Ya. Oke, ini ada Mas Bayu. Jadi kemarin dia japri saya, ada problem yang sedang dihadapi. Cuman kabarnya Mas Bayu ini masih di luar gitu. Kalau bisa ngobrol saat ini bisa kita simulasikan. Cuman kalau Mas Bayunya belum sempat, boleh teman-teman yang lain. Siapa yang bersedia gitu? Bersedia diskusi maksudnya. Atau siapa aja teman-teman, nanti saya bersama maksudnya. Siap Mas Ade, siap. Wih, siapa nih Mas Nur? Mas Nur udah mahir. Kalau Mas Nur, insya Allah sudah punya pengalaman kalau Mas Nur ya. Mas Nur nanti menyimak saja. Mas Nur menyimak aja. Ya, Sambil bantu saya lah. naik turun kan biasa toh. Oke, boleh. Ya. Cuman kalau Mas Nur ini kan sudah ada pengalaman transendensi sama Bang Aswar ya kan. Nah, maksud saya kita kasih kesempatan dulu sama teman-teman yang lain. Kalau memang nggak ada, ya sudah kita ngobrol aja lagi. Boleh. Boleh Silakan. teman-teman yang lain ya. Mau berbagi sharing atau barangkali perlu saran masukan berbagi, monggo silakan. Ya. Kalau ada yang dibincangkan enak. Karena ini kan memang sesinya sesi santai, sesi bincang-bincang gitu ya. Tidak ada materi. Karena teman-teman udah saya anggap data dan informasinya cukup lah. Tuh. Tinggal bagaimana aplikasinya. Ada? Ayo Mas, coba Mas. Boleh. Siapa nih? Bayu, oke Bayu. Silakan Bayu. Ya gimana Bayu, bisa diceritain? Apa yang kamu hadapi sekarang deh? Apa yang sedang dihadapi? Ya, rasa bersalah atas dosa. Oke, stop di situ dulu. Oke. Terhadap apa? Ini kita ukur dulu ya, SUD ya. Subjective Unit Distress. 0 sampai 10, kamu kasih nilai berapa?
9. Wah, cukup menarik ini kelas 9. Sip. Terhadap apa? Atau kamu pernah melakukan apa? Ya, kesalahan. Ya. Kesalahan dalam bertindak. dalam bertindak. Ya, ini kan persisnya kamu yang paling ngerti spesifikasinya apa kan kamu sendiri yang paling ngerti ya. Partikularnya. Event aslinya. Oke, kita simpan aja lah. Ini kan forum rame-rame. Oke. Kita kan akan bahas event ya. Event rasa bersalah ini mengganggu tentunya. Kalau sampai 9 ini mengganggu. Oke, sekarang kita sudah belajar konsep tentang ini proses transendensi dan transformasi. Kita punya data di orang pertama, dan kita punya pilihan untuk berada di posisi orang ketiga. Orang pertama ini sifatnya pas, terus masa lalu ya tentunya ya. Yang orang ketiga ini sifatnya, ini dimensi ya. Orang pertama di dimensi 3, orang ketiga di dimensi 4, terus nanti ada dimensi yang lebih tinggi, ini dimensi 5. Tidak kita bahas dulu. Kamu bisa memahami konsep ini nggak? Bisa. Oh ya, bagus. Enak kalau bisa. Kalau nalarnya udah jalan, enak diajak dialog. Ya itulah pentingnya kita belajar. Itu. Kalau belum belajar sama sekali kan harus kita jelaskan dulu runutannya dari awal, ya kan? Nah, kalau Bayu sudah belajar, enak. Letakkan event itu di sini pasti. Event itu adanya di sini kan? Iya. Dan sebagai observer, itu di sini. Dia melihat kronologis. Dari kronologis ini kita akan melihat makna apa yang bisa kita ambil untuk mendapatkan kebenarannya dari event ini. Gitu. Nah, ketika seseorang masih dominan di wilayah sini, nah, dia akan terkena hukum-hukum yang ada di sini. Dia mengidentifikasikan bahwa dirinya adalah itu. Dirinya adalah event ini. Dia terjebak pada konteks yang dia bangun sendiri. Terkait dengan belief nih. Event itu letaknya di sini. Di sini itu ada field-nya. Field itu terkait dengan kondisi psikis, gitu-gitu ya. Terus yang di kotak ini adalah konteksnya. Konteks ini perlu diperluas dengan memahami konsep ini. Itu salah satu cara kita memperluas konteks. Nah, orang pertama itu ada di sini. Yang pertama. Kalau sudah bisa kita saksikan peristiwa itu di dimensi ini, nah itu sudah satu nilai plus. Wah, saya kok di sana ya? Gitu loh. Dari situ kita bisa menggugat. Ya oke. Saya izin ini dulu ya. Saya izin salah dulu. Bisa dilanjut, Mas. Mas Nur, Pak Subhan. Bisa dilanjut dulu ya. Halo?
Halo? Oke. Monggo Mas Nur, dibantu dulu. Mas Nur, Pak Subhan. Para master-master kita ini. Ya, saya izin sholat dulu, nanti kita lanjut. Ini direkam kok. Ya, silakan. Halo. Sorry, tadi saya terlambat datang masuk ya. Tadi dengan siapa ya? Saya melanjutin punya Mas Ade nih. Saya. Hah? Dengan siapa, Mas? Bayu. Dengan Mas Bayu, Mas Bayu. Oh, Mas Bayu. Oke. Oke, Mas Bayu ya. Tadi udah paham ya, observer ya. Jadi ini orang pertama, ini orang ketiga ya. Artinya rasa bersalah ini kan ada orang keduanya ya. Rasa bersalah ini apa kepada Tuhan atau orang lain ya? Halo? Tuhan. Oh, kepada Tuhan ya. Oke. Ya. Jadi sudah paham konsep tadi ya, konsep orang pertama sama orang ketiga atau observer. Artinya pada saat event ya, di event yang kotak di bawah ini, Mas Bayu ada di dalam kotak ya, situasinya gitu ya. Sekarang sebenarnya Mas Bayu nggak ada di posisi di sana sekarang ini, ya, nggak ada. Jadi sekarang justru Mas Bayu dapat memperhatikan event yang dulu yang terjadi gitu ya, yang terjadi. Nah tapi sampai sekarang kejadian itu membawa sampai sekarang, membawa perasaan bersalah itu, membawa perasaan bersalah sampai sekarang ya. Nah kalau sudah dibawa ke sini, eventnya kan sudah lewat sebenarnya ya. Sekarang kan nggak ada event, nggak ada kejadian lagi sebenarnya, nggak ada kejadian lagi. Jadi Mas Bayu itu dapat melihat, oh kejadian pada saat masa lalu itu, Mas Bayu ada rasa bersalah gitu ya, ada salah berbuat. Saya nggak tahu eventnya apa persisnya, tapi secara global bahwa Mas Bayu itu ada merasa bersalah. Jadi pada saat bersalah itu, saat ini ya, Mas Bayu dapat dari kejadian tersebut, apa makna atau apa yang bermanfaat bagi diri kita, atau pelajaran apa yang dapat diambil, dan agar tidak merasa bersalah lagi, itu adalah ya pertama kalau itu berhubungan sama Tuhan berarti kita harus minta ampun ya, minta ampun, istighfar, dan kalau perlu sholat taubat gitu, dan berjanji bertekad tidak akan mengulangi kembali. Dan langkah apa atau yang akan dilakukan mulai saat ini. Jadi makna apa yang diambil ya, jadi apa yang mesti dilakukan yang saat ini ya. Jadi namanya kita bersalah ya, istilahnya tuh kalau ibarat kita ada punya konsekuensi lah. Nah konsekuensi tersebut kita bayar. Misalnya kalau ini berhubungan dengan Tuhan, berarti kita tadi minta ampun, sholat taubat, dan mungkin kalau memang perlu diinikan ya mengasih inilah, mengasih sumbangan entah ke yatim, anak yatim ataupun ke masjid sebagai konsekuensi yang telah diperbuat. Jadi maknanya seperti itu kalau kurang lebihnya ya. Dan rasa bersalah ini, ingat ya, rasa bersalah ini ada di diri Mas Bayu sebenarnya. Rasa bersalah ya. Dan Mas Bayu sendiri sebenarnya punya pilihan ya. Punya pilihan untuk setelah kita minta ampun dan bertaubat dan membayar konsekuensi tadi, Mas Bayu sudah mampu punya pilihan untuk sudah tidak bersalah lagi, bahwa ini sudah dibayar, misalnya ini sudah dilakukan, dan kita tahu nggak apakah kita dimaafkan, diampuni Allah atau tidak. Itu kan tergantung kita sendiri. Kalau kita merasa bersalah terus, maka ya masih bersalah terus gitu ya. Dan kita yakin kan bahwa kalau di Islam gitu ya, bahwa aku sesuai persangkaan hambaku, kata Allah kan seperti itu. Jadi kalau kita sudah plong, ya berarti sudah beres. Sebenarnya seperti itu ya ininya. Gimana Mas Bayu kira-kira?
Ya, antara rasa bersalah dan sesuai prasangka itu kan ada konsekuensi itu ya, Mas. Ya, jadi gini, konsekuensi itu ya, ini kan terbawa terus ya. Terbawa terus sampai ke sini gitu ya. Padahal kan sudah bertahun-tahun. Kalau dengan Allah tuh jauh lebih gampang daripada dengan orang lain sebenarnya. Artinya gini, kalau Allah tuh kita tahu punya sifat yang maha pengampun. Ya, jadi kita dengan niat tulus tekad dalam hati aja untuk minta ampun dan minta maaf dan tidak melakukan lagi, itu sudah pasti lah, sudah pasti diampuni gitu ya. Sudah pasti ya, kita yang sebagai manusia ya, orang minta maaf pasti kita minta, apalagi Tuhan yang maha pengampun pasti memaafkan. Tapi bukan berarti jangan semena-mena bahwa kita langsung ya sudah minta ampun sudah, habis itu melakukan lagi. Nah itu artinya nggak sungguh-sungguh, itu main-main namanya. Jadi untuk istilahnya membayar konsekuensi tersebut ya tadi Mas Bayu berkorban aja, berkorban arti membayar, mengeluarkan uang. Misalnya seperti itu, berapa gitu, yang agak berat, misalnya contoh ya, sorry ya, biasa-biasanya yang ini, wah nih kalau kita sumbang 500.000 agak berat. Nah ya justru yang berat itu kita sebagai konsekuensi atau membayar kesalahan kita gitu. Ininya. Kalau lebih besar jauh lebih baik. Seperti itu Mas. Ininya. Gimana Mas? Ya, terima kasih. Enggak, ini enggak kira-kira jadi perasaan itu ya, jadi perasaan yang masa lalu terbawa ke sini. Jadi kalau kita sudah melakukan yang tadi proses pengampunan, tobat dan membayar, jadi itu sudah kebayar. Jadi sudah lepas dari perasaan kita, karena perasaan ini yang membelenggu ya ke diri kita, akan terbawa kalau tidak dibereskan. Dan itu akan mengganggu, menahan kita naik ke kesadaran berikutnya. Itu Mas, gimana Mas? Iya, Kalau boleh tahu Mas, langkah apa yang akan dilakukan nanti setelah ini Mas? perbaiki diri. Apa aja kalau boleh tahu? Ini namanya kalau di Anu itu kita future facing. Jadi yang berikutnya kita harus memprogram ulang ya yang diri kita. Jadi sehingga yang berikutnya kita sudah clear. Kalau boleh tahu memperbaikinya secara persisnya seperti apa ya kira-kira Mas? Ya, lebih taat gitu. Lebih Oke. taat, mohon ampun. Iya. Oke. Kalau itu dilakukan, apakah perasaan bersalah dan berdosa ini masih ada atau enggak, Mas? Ya, berdoa semoga bisa lepas gitu. Semoga ya. Semoga, sorry Mas. Kata semoga ini masih agak Mas 50-50 gitu ya. Ininya. Jadi mungkin gini. Sorry Mas kalau boleh tahu agamanya Islam atau apa Mas ya? Islam. Nah, ya gitu ya. Sip. Nah, kalau Islam kan lebih gampang. Jadi kita kalau yakin sama Allah gitu ya, bahwa yang kalimat tadi atau apa, aku sesuai prasangka hambaku, itu yakin gak Mas? Ya, itu sedikit hambatan di sana, soalnya ya karena rasa bersalah itu tadi. Oh Rasanya ya. ya diampuni kenapa gitu. Oke. Ya. Jadi di situ masih kurangnya ya. Jadi mungkin jadi gini Mas, kalau saya boleh kasih info gitu ya. Jadi kalau saya sangat meyakini bahwa Allah itu dekat gitu ya. Allah itu sangat-sangat dekat ya. Kalau kita kutip dan di Al-Qur'an juga tidak jauh daripada urat lehermu. Tapi kita renungkan benar-benar bahwa Allah itu memang dekat dan dia memang maha pengampun. Dan kita meyakini itu sehingga gitu ya. Kita lebih mudah minta ampun. Yang paling penting gini Mas, bahwa perasaan itu milik Mas Bayu kan sebenarnya perasaan itu. Iya. Nah,
Ini kalau saya boleh kasih tahu bahwa diri kita ini mempunyai kuasa. Kuasa itu kemampuan, wewenang, penguasaan, dan kekuatan. Bahwa kita mempunyai yang sudah diberikan Allah kepada kita sejak lahir. Nah, pikiran, perasaan, dan tubuh sebenarnya dikendalikan oleh diri, Mas. Oleh diri yang satu itu, diri yang di dalam ya, diri yang batin kalau istilahnya itu apa? Kalau belajar sama siapa? Bang Aswar gitu ya. Itu yang diri yang I itu gitu ya. Nah, sebenarnya dia sudah mempunyai kuasa. Jadi sebenarnya perasaan, ya, rasa bersalah itu kan adanya di perasaan atau di emosi. Nah, itu bagian dari diri Mas Bayu gitu. Nah, yang di atasnya lagi, diri yang sebenarnya adalah yang tadi I, atau kalau di Islam itu namanya apa ya, ruh ya. Bahwa dialah yang penguasa diri ini, penguasa perasaan. Jadi kita mampu sebenarnya untuk melepaskan perasaan itu. Kalau kita kembali kepada yang diri tadi, diri yang sebenarnya tadi. Diri yang I tadi, yang bahwa I itu adalah bagian cermin dari Tuhan gitu ya. Nah, jadi pahamin itu. Jadi Mas Bayu dapat memilih, sebenarnya punya kuasa untuk memilih, untuk melepaskan rasa bersalah itu. Dan apalagi kalau ditunjang dengan yang tadi ya, ayat-ayat tadi, bahwa aku lebih dekat daripada urat lehermu dan aku adalah Maha Pengampun lah. Jadi dengan melakukan seperti itu ya, biasanya ini Mas sudah nggak apa-apa lagi, asal Mas sungguh-sungguh melakukan misalnya minta ampun, istighfar dan sholat taubat dan melakukan konsekuensi tadi, gitu Mas. Ya, jadi perlu disadari itu ininya. Jadi perlu menyadari Mas ininya. Boleh nanti kalau misalnya mau ini lagi boleh kalau nanti sama Mas Ade atau sama saya seperti apa langkahnya gitu ya, atau nanti di WA apanya gitu ya. Silahkan kalau masih ada gitu. Ya, terima kasih. Oke. Gimana Mas Bayu? Lebih belum? Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya, tadi nilainya 9 toh. Sekarang kamu kasih nilai berapa? Oh ya, SUD-nya ya. SUD-nya berapa? Setelah ngobrol sama Pak Subhan. 5. Oh, masih 5. Bagus. Lumayan. Nah, ini kan ada progres, ya kan? Inilah progressive self-awareness. Iya, siapa yang mau masuk kelas? Silahkan. Sudah saya admin semua kok. Ya, udah lumayan ya. Nanti Mas Bayu bisa sama Pak Subhan dilanjut. Kan itu sudah intens tuh. Iya. Nah, ada di grup kok. Pak Subhan ada di grup. Kalau saran saya gini Mas Bayu nanti coba yang tadi dilakukan ya. Habis itu SUD-nya turun nggak? Intensitasnya turun nggak? Yang dari 9 ke 5 ke berapa lagi gitu ya, Mas. Nah, iya. ini kan baru wawasan atau apa ya, wacana atau apa nih yang masuk sudah turun. Nah, sekarang nanti lakukan seperti apa, turun atau enggak tuhnya. Nanti boleh ya, nanti di grup anu ya Mas. Lagi. Ya, konfirmasi boleh sama saya, boleh privat boleh ininya. Gitu ya Mas Bayu ya. Iya, terima kasih. Ya. Besok ada acara kita ya Mas ya? Iya, Pak Subhan besok ada acara di live di Zoom, connect di ini ya. Nanti kita umumin deh di grup ini juga. Iya. Kita bahas tentang apa, Pak Subhan? Mengambil tanggung jawab. Ya, kuasa memilih dan tanggung jawab. Nah, itu keren banget tuh. Itu sebenarnya di level kesadaran nalar itu. Jadi sebelum naik ke atas perlu itu dulu gitu ya. Jadi untuk tangga untuk kesadaran spiritual sebenarnya. Seperti itu. Yang kayak tadi contoh ada kasus-kasus yang emosi tadi ya. Nah, sebenarnya di kuasa memilih dan tanggung jawab itulah yang kita harusnya mampu gitu ya. Selama ini mungkin kita abaikan. Seperti itu. Ya. Intinya dia lebih aplikatif lah. Nanti akan dibahas bagaimana dinamikanya, itu bagus itu. Ya. Oke,
Oke, untuk Mas Bayu, udah lumayan ya ada pengalaman ya. Iya Kak, terima kasih banyak. Oke, Oke, Mas. nanti dibaca-baca Sama-sama. lagi materinya, diulang-ulang lagi, di apa? Implementasikan lagi. Tuh. Ya pelan-pelan, memang bertahap. Oke, gitu ya teman-teman semua. Ada lagi, satu lagi deh. Satu lagi kali ya. Dari pelajaran yang barusan kita dapatkan apa? Inspirasi apa yang didapat teman-teman? Inspirasi apa yang didapat teman-teman? Halo? Atau apa yang diharapkan dari pertemuan siang hari ini? Ya kita sampai 12.30 lah ya. Ada yang mau merilis? Ini mungkin iri hati, sakit hati, kemarahan. Kalau tadi kan rasa bersalah tuh. Nah, merasa bersalahnya ke sesama manusia gimana, Mas? Oke. Ini mau diproses apa gimana, Bu Hikmatul Laili? Kalau mau diproses nanti sama kayak Mas Bayu tadi, kita bedah gitu. Dinamikanya gimana? Pada sesama. Bilang deh, ojo wis bar terus lagi ngambek ngono kuwi, bilang sama ibu. Bu, adik mau main gentian. Lah wis kejadian lagi nangis. Ya, saya juga nangis. Lupa nge-mute ya. Oke, silakan Mas Bayu. Silakan Mas Bayu yang mau pamit, monggo, boleh. Oke, ini ada pelajaran lagi dari Bu Hikmatul Laili ini. Jadi semuanya pelajaran, semuanya guru semua ini. Saya juga belajar. Saya panggilnya apa? Bu Hikmah, Bu Laili atau apa ini? Leli aja, Mas. Oh, Bu Nelly. Leli kemarin udah pernah ngechat Mas Ade sih, cuma belum. Oh, iya. Oke. Iya. Oke, boleh diceritain? Mungkin apa, biar ada basis datanya saya. Apa ya? Ya intinya pernah melakukan kesalahan lah sama orang gitu. Tadinya niatnya sih baik, cuma mungkin cara saya yang salah, jadi akhirnya hubungannya jadi nggak baik. Oke. Ini mengganggu nggak? Mengganggu sekali? Banget. Oke, kita kasih nilai dulu. Berapa? Mungkin 9 sama kayak gini. 9. Menarik. Kalau nilainya besar itu menarik. Menariknya apa? Menariknya dia bisa dilihat dengan kontras gitu. Nah, itu bisa dilakukan sendirilah untuk sampai sana. Nah, ini banget ya. Oke. Yang diingat dengan jelas terhadap peristiwa itu apa? Sebenarnya sih saya udah minta maaf sama orangnya langsung. Oke. Ya orangnya juga ya menyayangkan kalau maksudnya kenapa saya bisa ngelakuin itu gitu. Oke. Terus udah maafin juga sih, cuma jadinya perasaannya nggak bisa hilang ya? Nyesel banget rasanya tuh. Oke. Sudah berapa lama?
hampir 2 tahun. Oke, 2 tahun. Terus, apakah beliau orang dekat, Iya, keluarga, bukan sih keluarga, teman. teman? Hmm. Ya. Persisnya apa sih yang dilakuin? Apa ya? Anggap aja ini Bu Laili ya? Iya, Leli. Bu Leli ya? Hmm. Anggap aja Bu Leli lagi menceritakan orang lain gitu aja. Nah, karena memang kan ini lagi nyeritain orang lain kan? Bagian diri yang sudah lewat kan? Ke orang. Apa sih persisnya yang di... Teman saya kan punya masalah. Jadi dia punya masalah tuh, dia tahu dia punya masalah itu, tapi dia nggak bisa keluar dari masalah itu. Kayak udah jadi pola. Dan dia cerita ke saya, maksudnya dia sadar itu, tapi dia ya tetap di situ aja. Oke. Cuman kan saya bingung kan, saya juga kasihan juga sama teman saya itu, Mas. Terus? Saya coba cari-cari apa ke psikolog atau kemana gitu kan. Akhirnya saya daftarin dia ke hipnoterapi. Oke. Daftarin ke? Hipnoterapi. Oke. Nah, tanpa sepengetahuan dia, saya juga bayarin. Maksudnya, biayanya saya bayarin sekali. Difasilitasi ya? Cuma mungkin ya dia nggak bisa terima lah. Nggak bisa terimanya karena? Ya masa saya diterapi, emang saya gila kayak gitu intinya. Emang saya kenapa deh? Tapi dia sudah sampai ke sana? Belum. Oh belum, baru informasi aja toh? Baru informasi. Tapi saya udah janjian sama terapisnya. Oh, oke. Cuman dia tersinggung karena atau apa persisnya? Ya mungkin agak tersinggung. Oh, oke. Itu ya. Ada lagi? Udah sementara itu dulu. Oke. Ya. Oke. Mari kita lihat dari ini saya unmute dulu kali ya. Iya Mas. Banyak mobil. Banyak mobil ya? Iya. Oh, emang lagi di mana, Bu? Oke. Biar lebih khusyuk yang nyimak enak gitu. Ini suara apa sih ya? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Memang lebih asik ketika bisa interaksi ya. Cuman karena ada sedikit suara bising, jadi sama. Data di atas masuk ke data orang pertama. Ya, tuh. Ini kan event ini sifatnya past tense, di masa lalu, kan gitu. Masa lalu ini bukan tanpa guna, dia ada gunanya. Ketika kita bisa mengkonfirmasi bahwa peristiwa ini berguna untuk pertumbuhan spiritual kita, nah di situ sudah mulai ada recovery. Tapi kalau belum kita temukan bahwa di sana ada makna yang bisa diambil untuk dijadikan tangga pertumbuhan spiritual kita, artinya kita belum bisa melihat peristiwa ini ada gunanya, ya akhirnya kita menjadi diliputi rasa bersalah terus-menerus. Gitu. Dan itu kan sangat tidak nyaman ya. Nah, kita perlu terampil untuk mengoperasionalkannya dari dimensi sini. Nah, nanti saya tampilin slide-nya deh. Biar ada gambaran ya. Ini kan operasionalnya. Ini sudut pandang orang ketiga. Meskipun demikian, ini dan ini, itu orangnya sama. Dirinya sama, individunya sama. Nah, kita lagi memperbincangkan dinamika jiwa, dinamika kemanusiaan kan gitu. Nah, di sini sifatnya present.
Ciri-cirinya dia mengambil tanggung jawab sifatnya. Dia tidak melempar keluar, artinya tidak menunjuk keluar untuk cari solusi atau menyalahkan gitu ya. Atau malah menyalahkan diri sendiri, itu juga sama-sama menyalahkannya. Tidak mengambil tanggung jawab. Tuh. Sementara di sini, ini mentalnya mental korban. Mental korban. Tahu Bang Aswar dulu pernah ngasih istilah ini sebagai doer. Kalau yang 3 ini observer. Tuh. Kita bisa melihat dinamika ini aja itu sudah bagus. Sudah ada ada informasi baru kan, meluaskan pengetahuan kan gitu. Ketika kita sudah mulai mengambil tanggung jawab dengan sadar memilih, kita sudah satu step ke tangga progresivitas. Kalau dilihat dari tabel Hawking-nya kan ini ada di wilayah ego ya. Ego. Yang ini mind, nalar. Nah, sebelum ego ini menguasai, ketika kita sudah punya pengetahuan atau bahkan ilmu, kita akan bisa berdinamika dengan ego itu, sehingga ego ini tidak berseberangan, kontradiksi atau konfrontasi sama mind. Dia akan selaras dengan ilmu ini. Apalagi kita sampai ke divinity. Kalau di sini ya sudah nggak ada problem, sudah. Nggak ada problem itu maksudnya gimana? Apakah maksudnya utangnya lunas? Atau rasa irinya lenyap? Atau rasa bersalahnya hilang? Sama sekali, nggak ada ini semua. Kalau yang saya pahami, ininya tetap ada, tapi level penyaksian kita sudah naik. Level penyaksiannya sudah naik. Gitu. Sehingga puzzle-puzzle itu akan terlihat indah. Satu sama lain memberikan makna kehidupan. Yaitulah kehidupan. Sifatnya mulur mungkret. Kalau istilahnya Ki Ageng Suryo Mentaram itu mulur mungkret. Mulur itu memanjang, mungkret itu mengempis, istilahnya? Mengecil gitu ya. Itu sifatnya ego di situ. Kalau senang, keturutan apa yang dia inginkan, dia senang. Kalau nggak keturutan apa yang diharapkan, kecewa. Itu sifatnya kayak gitu dinamikanya kehidupan. Nature-nya gitu. Itu ada. Itu nggak perlu nggak perlu kita tolak juga gitu loh. Semakin kita menghindar dari rasa bersalah ini, semakin rasa bersalah itu akan ngejar terus. Ketika kita sudah mulai bisa menerimanya, oh ya, saya memang saat ini masih ada rasa bersalah itu kan. Tapi itu bagian dari dinamika kehidupanku. Maka aku memutuskan bertanggung jawab untuk memilih, mengenali, memikirkan, dan memeluk keberadaan itu seutuhnya gitu. Akhirnya itu akan menjadi longgar di kitanya. Toh bagaimanapun juga, kalau kita, ini kuncinya juga ya, kita perlu pahami ini. Ini terkait dengan hajat.
atau hajatan lah, atau episode kehidupan. Coba diidentifikasikan, coba ditulis di chat ya. Siapa sih yang punya hajat dalam kehidupan ini? Siapa sih yang punya kuasa sutradara mutlak dalam drama kehidupan ini? Siapa? Coba jawab. Siapa sejatinya yang mengendalikan kehidupan ini? Oke, nggak apa-apa, jawab aja. Saya, ya, terus. Ini materi keilahian ya. Nanti kalau begitu ini terbuka, akan mudah-mudahan bisa mencerahkan. Saya kena juga di sini. Kena inspirasi gitu, terpapar. Oke. Ketika kita mengidentifikasi bahwa sutradara di balik semua kejadian ini adalah diri sendiri, kita bergantung pada diri kita sendiri, maka jawabannya rasakno dhewe. Karena kita bertumpu pada diri sendiri yang lemah sejatinya. Manusia kan lemah. Terus solusinya gimana? Ya kita harus gitu. Mau tidak mau meyakini, mendapati kebenaran bahwa sutradara utamanya itu ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan saya kasih kunci jawabannya ya, dan itu sebetulnya perlu ditemukan sendiri, penemuan gitu. Oh ya benar ya, ini kan bukan kuasa saya, bukan kehendak saya, apalagi terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Gak mungkin Allah itu iseng melakukan sesuatu, gak mungkin itu, naudzubillah min dzalik, kan gitu. Nah, ketika kita mengenali ini, memahami ini, kita terlepas dari satu tabir kebutaan spiritual. Karena kita tahu bahwa yang punya hajat itu ya Allah dalam kehidupan ini. Dan kita menyadarinya gitu loh. Nah, gitu. Ini menenteramkan. Akhirnya terhadap kejadian yang tadi itu kita, oh ya sudahlah, memang seperti itu. Dan kita bisa dapatkan pelajaran dari ceritanya Bu Laili tadi ya. Belum tentu niat baik kita itulah yang diharapkan oleh orang lain. Belum tentu. Bisa jadi yang dia butuhkan hanya sebatas kita temani, kehadiran kita itu menyembuhkan. Bahkan kalau kita ngomong too much, speak too much, malah omongan kita itu bukan menyembuhkan tapi memperparah keadaan, bisa jadi. Makanya kalau saya boleh sebut dalam satu ayat itu disebutkan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik, perkataan yang mendekatkan diri kepada kebenaran, dan pemberian maaf itu lebih indah, lebih baik daripada sedekah yang ada embel-embel atau ada motif menyakitinya. Itu indah sekali Al-Quran. Oke ya. Nah, sekarang kita kembali ke yang tadi. Yang tadi yang mana ya? Bu Laili. Oke. Coba Bu Laili dikonfirmasi lagi nih. Tadi kan SUD-nya 9. Sekarang berapa? Bu Laili, halo? Saya buka dulu ini. Bu Laili, 6. Oke, 6.
Bisa dibuka dulu nggak, Bu, ininya? Apa? Oh, berisik ya? Oke deh. Iya, 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 ya. Oke deh. Sekarang 6. Nah, angka 6 ini menurut Bu Laili lumayan atau biasa aja? Lumayan atau biasa aja? Gimana, Bu? Angka 6 itu lumayan atau biasa aja? Atau sudah sedikit mengurangi lah? Ah, iya bener, lumayan. Soalnya kalau inget itu, nangis. Sekarang nangis nggak, Bu? Sekarang nangis nggak nih? Sekarang nangis nggak? Bu Laili ini kalau, oh enggak, malah ketawa dia. Ya, alhamdulillah lah. Nah, alhamdulillah ya. Sekarang enggak. Itulah apa yang kita sebut dengan proses transformasi. Setelah keilahian kita mulai utuh, teridentifikasi, kemudian kita perlu melakukan recovery. Nah, ini modal awal, nanti diteruskan ya. Jadi sampai 0 lah, ini sudah lumayan lah. Alhamdulillah. Barokah ya. Mas, boleh nambahin, Mas? Oh ya, silakan Pak Suban, moga-moga. Ya, Mbak Laili ya. Sorry, Mbak. Saya mau nambahin, Mbak. Tadi kan sebenarnya niat baik ya dari Mbak Laili itu. Jadi kalau boleh dikatakan kesalahannya tuh kesalahan tidak minta izin aja sebenarnya. Niatnya kan untuk memperbaiki teman. Nah, teman itu kan jadi korban lah. Dia korban dengan masalahnya sebenarnya. Kenapa? Karena ketidaktahuan dia gitu ya atas keberadaan diri dia gitu. Sebenarnya intinya itu. Nah, kembali Mbak Laili kan sudah belajar. Jadi seperti ini. Tadi ada rasa bersalah ini sudah turun. Nah, jadi rasa bersalah itu saya ulangin lagi ya. Tadi saya sebenarnya memilih materi untuk besok tuh sebenarnya inspirasi dari Mas Ade karena sadar memilih gitu ya. Pada umumnya saya perhatikan ya, saya dulu mengajar dan praktek terapi gitu ya saya. Dari 2008 sebenarnya ya, sampai 2012 ya sampai sekarang yang insidentil. Jadi kebanyakan orang tuh bawa masalah itu karena mereka tidak sadar bahwa mereka tuh mempunyai kuasa, punya kemampuan, punya wewenang atas dirinya. Sehingga perasaan tersebut istilahnya menggerogotin dia, menarik dia. Nah, jadi sebenarnya seperti Mas Ade bilang tadi, kita sadar memilih dan bertanggung jawab atas sebenarnya masalah tersebut. Kita sudah minta maaf, kalau perlu actionnya adalah dilakukan lagi. Kita perbaiki dia, kita sudah minta maaf, misalnya kita datangin dia, ajak dia jalan, atau kasih hadiah, atau apapun lah. Nah, respon dia itu bukan tanggung jawab Mbak Laili gitu ya. Karena dialah yang bertanggung jawab. Tanggung jawab yang kita dapat lakukan adalah melakukan untuk mendekati dia lagi biar ini responnya terserah lah dia mau seperti apa. Nah itu aja artinya itu sudah tanggung jawab Mbak Laili untuk menebus kesalahan yang itu gitu ya, kesalahan yang dilakukan karena tidak minta izin ya. Habis itu doakan saja dia gitu. Dan Mbak Laili juga tadi 6 ya, jadi bahwa perasaan itu gitu ya, lagi-lagi nih saya ulang ya, perasaan itu ada di dalam diri kita mampu melepaskan perasaan bersalah. Dengan kita melakukan tadi, SUD-nya itu kita harusnya turun. Ngapain sih kita memegang teguh perasaan bersalah ini gitu ya, lama-lama gitu ya, ngapain gitu. Nah, tapi diibarengi dengan tindakan mendekati dia. Jangan sekedar ini ya, jangan sekedar cuman ini hilang gitu ya. Tapi minimal seperti itu gitu ya. Ya, jadi jangan sampai diri Mbak Laili itu dikuasai oleh perasaan bersalah. Padahal diri yang sebenarnya itu, yang tadi kalau kita jadi observer aja lah, apalagi menjadi witness, itu nggak ada perasaan sebenarnya, nggak ada pikiran, nggak ada perasaan, nggak ada pikiran.
dia adalah murni sebenarnya. Jadi cuman karena ada perasaan bersalah, diri yang tadi itu ditarik-tarik gitu. Sehingga muncul terus. Seperti itu Mas Ade. Ya, Mbak sip, Leli sip. ya. Mantap, mantap. Alhamdulillah ya, ada faedahnya ya kita ngobrol-ngobrol santai pada siang hari ini. Ada yang mau menambahkan sedikit mungkin? Halo? Oh, error ini. Oh. Ada yang mau menambahkan kah?